Oke, kembali lagi di channel analisis laporan keuangan oleh Edwin. Oke, teman-teman, kita hari ini mau bahas ITMG ya. Indo Tampang Raya Megah ini saham yang paling populer di Indonesia, salah satu yang paling populer karena terkenal dengan dividennya gitu lah. Jadi ini super premium sih dari zaman saya dulu 2016 sampai sekarang ITMG ini memang apa ya masih masih selalu jadi bahan diskusi yang menarik gitu ya. Oke, jadi sebelum kita mulai ya kita disclaimer dulu ya seperti biasa. Jadi di video ini disusun oleh saya sendiri, Edwin, untuk tujuan bagi was-wasan, bagi ilmu, bagi pengalaman dari sudut pandang pribadi saya sendiri gitu ya seputar analisis laporan keuangan dan investasi saham gitu ya. Video ini bukan untuk rekomendasi ya, bukan rekomendasi investasi, bukan dimaksudkan untuk ajakan untuk membeli, menjual atau hold suatu saham. Jadi teman-teman harus tahu ya, semua keputusan investasi sepenuhnya tanggung jawab pribadi masing-masing. Ya, disarankan untuk riset mandiri, analisis lebih mendalam, dan kalau perlu konsultasi dengan penasihat keuangan profesional yang Anda kenal, yang punya lisensi sebelum Anda ambil keputusan. Gitu ya. Jadi intinya ya videonya hanya untuk edukasi saya untuk teman-teman gitu ya, untuk belajar memahami laporan keuangan gitu ya, cara dari sudut pandang saya gitu ya. Jadi untuk memahami laporan keuangan ini adalah suatu hal yang sebenarnya gampang-gampang susah gitu ya, textbook-nya memang kan tebal-tebal gitu ya, banyak yang mungkin nggak praktikal gitu ya, gitu. Tapi saya, di sini ya mau sharing aja gitu ya, sekedar untuk sharing aja gitu ya, apa yang biasa saya lakukan dari dulu sampai sekarang gitu, untuk memahami laporan keuangan gitu. Harapannya ya berbagi ilmu, ya berbagi kebaikan lah, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman, gitu ya. Jadi video ini ya cocok lah untuk teman-teman yang masih baru di saham gitu ya, masih mau belajar laporan keuangan atau yang mungkin masih buta gitu ya laporan keuangan, belajar aja dikit-dikit gitu ya, tonton aja videonya sampai habis gitu ya. Memang nanti di tiap video kayak saya tuh kadang ada apa ya namanya, nggak terlalu Eee, mungkin nggak terlalu detail gitu misal di post yang A gitu, saya kadang detail, tapi di video lainnya saya fokusnya di yang B gitu. Jadi, ya penting sekali lah untuk teman-teman lihat aja di video-video masing-masing gitu ya, karena memang yang saya tekankan itu ya tergantung dari ini, laporan keuangan yang nanti akan dicek, gitu ya. Jadi kalau memang nggak begitu berpengaruh postnya, ya kadang saya penjelasannya sedikit, gitu. Ya, jadi untuk mencari perusahaan gitu dalam investasi saham harus ada 3 kriteria ya. Yang pertama bagi dividen gitu ya. Dividennya adalah puncak dari aktivitas bisnis perusahaan gitu ya. Jadi dividen ini adalah profit gitu ya, profit perusahaan yang dibagikan untuk pemegang saham. Gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan ini nggak bagi dividen gitu ya, buat saya itu tanda tanya gitu ya. Tanda tanya kenapa? Berarti ini profitnya nggak nyata gitu ya, hanya dinikmati oleh segelintir orang aja gitu ya, sebagian orang dalam artian profitnya itu ya untuk bayar gaji karyawan, untuk bayar gaji komisaris, direksi gitu. Saya pemegang saham nggak dapat apa-apa gitu ya. Jadi memang saya cari yang bagi dividen dulu karena karena dengan bagi dividen ini gitu ya, Anda setidaknya udah bisa memilah mana perusahaan yang punya kondisi yang sehat gitu, bisnisnya sehat sama yang bisnisnya enggak. Coba aja Anda cek di bursa efeknya udah ada 900 lebih tuh, hampir 1000 perusahaan. Cek deh ya, perusahaan yang sehat gitu ya, pasti 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 bagi dividen. Pasti bagi dividen, nggak apa-apa, jumlahnya nggak masalah, mau itu 1%, 2%, 3% gitu, atau gede 10%, atau mungkin hanya 0, sekian persen, itu masih mending gitu. Jadi artinya perusahaan ini ya memang dia beneran untung gitu ya, dan Anda bisa dinikmati, nikmati uang hasil profit perusahaan ya untuk Anda gitu dalam bentuk dividen. Bentar ya, minum dulu. Oke, nah jadi setelah Anda tahu nih perusahaannya dia sehat, perusahaan ini bagi dividen, jangan lupa untuk beli di bawah nilai di bawah nilai wajarnya. Jangan over value. Karena kalau over value Anda sudah sudah siap menanggung resiko. Karena dalam jangka panjang itu harga itu akan mengikuti value-nya gitu ya. Contoh aja gini ya, waktu pas kemarin corona gitu ya, sepeda merek apa tuh yang mahal tuh ya waktu itu Brompton ya kalau nggak salah. Itu kan dihargai tinggi sekali gitu ya, padahal mungkin nilai wajarnya berapa sih gitu ya. Nah itu, gitu. Jadi pas sudah sekarang nih, udah lewat masanya, ya itu harganya akan mengikuti value-nya gitu, sama dengan saham juga gitu ya, sama dengan saham juga gitu. Jadi Anda, sebelum Anda membeli sesuatu gitu ya, sebelum Anda investasi gitu ya, tolong gunakan akal sehat Anda
gitu ya. Sekali lagi gunakan akal sehat Anda, gitu ya. Kalau memang yang terlalu absurd, terlalu luar biasa, too good to be true, skip aja, gitu ya. Jangan sampai diri Anda tertipu, gitu. Jadi Anda harus teliti, harus aware, gitu ya. Jadi karena tadi disinggung nih nilai wajar, nilai wajar, nilai wajar. Jadi memang yang saya lakukan ini mengikuti konsep value investing, gitu ya. Tapi nggak murni value investing banget, gitu ya. Gitu. Karena kesannya kalau value investing ini very long, 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 long term. Gitu. Kalau saya enggak gitu. Selama mencapai value-nya ya saya jual gitu. Jadi gimana sih gitu, apa sih yang saya kapan sih saya entry gitu ya, saya membeli itu sudah menentukan value-nya dulu menggunakan PBV sama dengan 1. Jadi saya pasti akan jual, pasti akan exit di PBV sama dengan 1. Sudah pasti gitu ya. Jadi ketika harganya gitu ya misalnya di PBV 0,4, 0,5 barulah Anda membeli gitu. Barulah Anda membeli di PBV rendah itu dan setelah PBV-nya itu mencapai PBV sama dengan 1 ya jual, exit saya. Atau kalau memang perusahaannya itu memang dia masih bagus nih performanya, masih apa namanya, tumbuh terus gitu, profitnya makin lama makin besar, dividennya makin lama makin besar, ya nggak apa-apa di hold lebih lama, it's okay gitu ya, gitu. Cuman Anda udah dapat apa, keunggulan gitu. Keunggulan, dengan PBV itu ya sederhana, gitu ya, nggak perlu pakai proyeksi-proyeksi, nggak perlu pakai, misalkan kalau misalnya kalau kita pakai, apa, proyeksi laba bersih, Anda hitung EPS misalnya 5 tahun terakhir, terus pakai, di rata-rata, terus diproyeksikan pertumbuhannya sekian persen, baru Anda kalikan lagi ke harganya, dapat harganya sekian, gitu ya, setelah dikalikan faktor pengali. Itu kan repot ya, kalau saya lihat aja PBV-nya, gitu, PBV kurang satu ya murah, itu aja gitu. Tapi jangan sampai ketipu, karena PBV ini dia kan umum, gitu. Jadi Anda ini harus tahu dulu, apa namanya, si, ini, isi dari perusahaannya, lewat mana? Lewat laporan keuangan. Gitu. Jadi kalau lapor keuangan ini ya memang Anda wajib ya pahami dulu lah semuanya gitu ya. Setidaknya pernah baca lah gitu ya tiap-tiap pos, jadi ngerti gitu. Jadi makanya teman-teman itu kalau memang mau long term harus punya prinsip dasar gitu ya, ya sabar. Sabar, tadi kalau Anda pakai pendekatan value investing ya fokusnya pada value aja. Jangan sama yang lain gitu, jangan sama harga yang bergerak setiap hari, jangan. Fokus pada value-nya saja. Karena kalau Anda fokusnya pada value, Anda hanya menghitung value itu hanya 4 bulan, 4 bulan, 3 bulan sekali, per kuartal saja. Ya kan kalau misalnya kita pakai PBV, kan di ekuitas ada, Anda hitung tiap kuartal aja. Simpel gitu ya, kalau mungkin teman-teman pakai teknikal, Anda ya harus menghitung tiap hari gitu. Kalau saya nggak cocok, saya kurang cocok gitu. Saya lebih kena dengan prinsip seperti ini. Jadi teman-teman orientasi harus jangka panjang ya, jangan jangka pendek. Gitu ya. Karena apa gitu ya, harga saham ini kuncinya nih ya, kuncinya akhirnya itu tadi akan mengikuti kinerja jangka panjang, kinerja fundamental perusahaan dalam jangka panjang gitu. Jadi kalau misalnya ada pergerakan yang tiba-tiba apa spike gitu ya, itu nanti juga akan kembali ke value-nya gitu. Jadi jangan takut gitu, selama Anda sudah menghitung value-nya dengan rasional dan masuk akal, percayalah dengan analisis teman-teman masing-masing gitu. Gitu. Jadi apa yang saya sharingkan di sini ini hanyalah untuk pembelajaran aja buat teman-teman. Saya sharing aja apa yang saya biasa lakukan gitu. Jadi jangan dipercaya juga gitu. Jadi ambil aja lah yang apa namanya untuk pembelajaran gitu. Teman-teman kan pasti punya metode nih masing-masing gitu. Gitu ya. Ya silahkan gunakan aja gitu. Harapannya sih saya dengan membahas laporan keuangan ini ya teman-teman bisa sedikit lebih ngerti lah tentang laporan keuangan gitu. Nah, jadi saya itu kan tadi pilih perusahaan ya tadi ya, gitu ya, harus di-screening dulu. Nah, ini 7 syarat utama screening-nya. Kalau memenuhi semua, baru saham itu menarik di mata saya. Jadi saya bisa gunakan apa namanya analisis lebih lanjut. Apa aja sih 7 syarat utamanya? Yang teman-teman bisa baca ya di screen gitu ya. Dividend payment history, saldo laba, PBV-nya ini utamanya nih karena value saya pakainya PBV. PER, CFO, CFI, dan CFF ya. Ini nih yang utama di sini gitu. Nah, teman-teman apa namanya saya di sini kan pakai Excel nih. Jadi saya apa namanya sharingkan buat teman-teman gitu ya template analisis laporan keuangan. Nah, Anda bisa download linknya ini ada di deskripsi video, bisa download aja langsung gitu ya. Passwordnya ALK Edwin gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa isi laporan ininya barengan dengan saya. Jadi dengan teman-teman mengisi barengan, teman-teman juga harapannya bisa lebih ngerti gitu. Oke. Oke, nah sekarang kita lanjut ke analisisnya.
Kita lihat dulu nih ITMG kayak gimana ya. Lama nih nggak lihat ITMG gitu. Oke, tadi kan apa namanya, yang pertama itu kan dividend payment history ya. Nah ini saya udah kumpulin nih datanya nih. Jadi dalam 3 tahun ke belakang ITMG ini rutin bagi dividen gitu ya. Bukan rutin bagi dividen juga, ternyata setahun 2 kali gitu ya, karena ada interimnya gitu, ada interim cash, interim cash, interim cash gitu. Jadi perusahaan ini setahun bagi dividen 2 kali. Perusahaan yang super banget, perusahaan yang super, nggak heran lah ini populer banget berarti ya. Dari zaman saya dulu pertama kali kenal saham, ini populer banget gitu ya, dividen karena mantap gitu ya. Perusahaan yang baik, perusahaan yang matang gitu ya, perusahaan yang terbukti memberikan dividen yang bisa dinikmati oleh pemegang saham. Jadi kalau teman-teman punya ITMG gitu ya, karena kan rutin nih ITMG, pasti dapat dividen lah teman-teman, dapat tambahan duit. Gitu. Jadi dividen payment history ini sudah lolos screening ya. Oke dong. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ini Kastara Kas. Gitu ya. Kastara Kas ini adalah darah dari perusahaan. Gitu ya. Kalau pada manusia itu kan tubuh itu yang paling penting itu salah satunya adalah darah gitu yang mengalir. Gitu. Nah, ini kalau perusahaan ini Kastara Kas ya. Anda wajib sekali gitu ya memindahkan pos ini, kas dan setara kas gitu. Nah, jadi sama lah gitu ya, Anda kemana-mana pergi kan bawa dompet, isinya uang gitu. Uangnya penting nggak? Penting kan, Anda bayar pakai uang, Anda terima pembayaran pakai uang. Anda misalnya ngutang ke teman bayar pakai uang, teman Anda ngutang ke Anda temannya kan pasti bayar pakai uang. Nah ini nih, kas setara kas ini adalah uangnya, gitu. Jadi pindahkan saja angkanya langsung. Nih, 1 juta, 1 juta sekian ya gitu ya. Nah, teman-teman harus lihat, kalau perusahaan-perusahaan tambang ya gitu, biasanya ini satuannya nggak dalam rupiah, tapi ribuan dolar atau dolar gitu. Jadi teman-teman ini ya satuan unit ini NDR-nya teman-teman apa namanya update dulu gitu ya. Ini saya pakai kurs yang dimana si kuartal 2-nya gitu ya. Teman-teman bisa cek aja gitu ya, atau samain aja lah yang ada di screen gitu ya. Ini berapa? Satuannya berarti ini ya 16.292 rupiah gitu ya. Kan udah ribuan dolar ya. Oke, nah jadi udah kas tara kas nih aset lancarnya, aset paling lancar gitu, ini harus dipindahkan. Kadang ada teman sih yang nanya gitu ya, "Pak, kenapa nggak lihat ini liabilitasnya?" Loh nanti, nggak usah habisin waktu untuk lihat liabilitas kalau screeningnya aja nggak lolos gitu. Gitu kan, kalau screeningnya lolos itu artinya menarik buat saya gitu. Saya di sini sharing kan dari sudut pandang saya aja gitu. Ini langsung cek aja nih ekuitasnya ya. Ya, ini ekuitasnya. Pakai yang ini nih, saldo laba dicadangkan dan belum dicadangkan. Bedanya apa, Pak? Saldo laba yang dicadangkan sama yang belum dicadangkan. Ibarat gini aja. Kalau dicadangkan, jadi gini-gini. Gini-gini ya. Ntar saya pindahin dulu nih. Kalau saldo laba itu adalah akumulasi keuntungan yang dihasilkan perusahaan dari pertama kali ITMG ini berdiri sampai laporan ini terbit. Gitu ya. Gitu, berarti ini ribuan dolar, ribu, juta, miliar. Jadi ITMG dari pertama kali dia berdiri sampai sekarang sudah menghasilkan profit 1,4 miliar USD. Gitu ya, besar sekali angkanya gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena dia ini keuntungannya kalau misalnya Anda untung gitu dari laporan-laporan, ini nilainya ini ditambahkan ke dalam saldo laba. Gitu. Jadi hasil keuntungannya gimana? Anda bisa gunakan misalnya untuk ekspansi gitu atau untuk dividen. Nah, bedanya yang tadi kalau dicadangkan itu saya apa namanya? Biar gampang pengertiannya, kalau dicadangkan itu keuntungan yang dipakai. Ya bebas lah terserah mau beli aset tetap, mau beli kendaraan, mau beli itu pokoknya yang dipakai aja untuk kepentingan perusahaan. Tapi kalau belum dicadangkan gitu yang belum dipakai, ini adalah saldo laba bebas yang harusnya ini semua bisa dibagikan ke dalam ke semua pemegang saham. Tapi kan nggak mungkin dong gitu ya dibagikan langsung. Karena kan kenapa? Pertumbuhan ekuitas itu dia apa namanya? Berasal dari ini saldo laba. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat gitu ya, yang ekuitasnya bertambah terus, lihat dulu bertambahnya dari mana? Dari saldo laba kah atau dari modal? Modal yang disuntik terus-menerus atau private placement atau right issue. Nah, itu red flag itu. Apa nggak red, kalau saya sih red flag ya. Perusahaan yang right issue, yang private placement itu red flag. Karena apa ya, perusahaan bergantung sama modal lagi gitu ya dari pihak luar gitu. Karena kalau perusahaan memang dia perusahaan baik, ya dia nggak akan bergantung sama apa right issue atau private placement gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat
gitu ya. Nih udah ada modal dasar, nih tambahan modal dasar ini pas IPO. Nggak ada tuh right issue, nggak ada tuh private placement di sini. Gitu. Nanti kadang kalau misalnya ada private placement nanti biasanya ada lagi nih, misalnya seri B ya kalau nggak salah ya, jadi ada tambahan lagi lah di sini posnya. Teman-teman cek aja lah gitu ya. Cari aja perusahaan-perusahaan yang right issue gitu ya. Nanti cek aja nih bagian ekuitasnya. Nah, udah nih keluar. Yang kedua, saldo labanya sudah positif ya, berarti ini memenuhi syarat saya gitu ya. Perusahaan terbukti untung. Lalu cek nih ke ekuitas pemilik. Yang mana nih? Kok nggak ada? Selalu lihat gini, kan ada kepentingan non pengendali nih, biasanya angka di atasnya. Nah ini yang ini ekuitas pemilik. Gitu. Kalau nggak ada cuma ya jumlahin aja semuanya. Gitu. Tapi kan ini kan udah ada, ini kan nggak mungkin segini tiba-tiba 1,8. Nah ini aja, berarti pakai angka yang ini. Isiin aja di sini langsung. Oke, nah ini udah nih. Nah ini keluar ekuitasnya, oh ini PBV kurang dari 1 nih, menarik. PBV-nya berapa nih? Wah 0,83 nih, cukup menarik nih, udah mulai murah. Kalau misalnya Anda beli di PBV 0,83, artinya Anda udah mulai profit, bisa profit 20%. Ini ada di kiri bawahnya ada tabel lah, potensial profit. Gitu ya. Anda beli PBV di 0,83, jual di PBV 1, ya profitnya segini, 20%. Simpel kan? Gitu ya. Jadi cara saya ini, saya nggak jarang, nggak ngincar saham multi-bagger yang profitnya ratusan persen, ribuan persen gitu ya, jarang saya gitu ya. Saya cari aja yang kayak gini yang masuk akal aja, yang wajar-wajar aja gitu ya. Untung 5%, 10%, 20% nggak masalah kok, cukup lah gitu ya. Tapi kalau misalnya dapatnya nih ya, kalau Anda belinya di PBV-nya setengah aja, profitnya makin besar nih. Nah itu berarti bonus gitu. Cuma kadang yang PBV rendah itu yang tadi saya pernah sampaikan gitu ya, saya sampaikan PBV ini bisa menipu. Jadi Anda harus melihat laporan keuangannya gitu ya, pahami lah semuanya gitu ya. Pakai screening ini saya cukup sih gitu ya. Oke, jadi saham ini menarik ya, PBV-nya murah nih 0,83. Oke, lanjut ya, next. Cek, ini penting nih ya nih, yang tadi ya. Nah ini ada rasio yang saya buat gitu ya. Nih kan rasio saldo terhadap modal awal 3,25. Artinya apa? Misalnya kalau 3,3 gitu ya, ini nilai 3, berarti kan saldo labanya ini sudah 3 kali dari modal gitu. Misal Anda modal 1 miliar, buka bisnis kafe 1 miliar, sudah menghasilkan profit 3 miliar gitu, terbukti untung gitu ya. Gitu. Jadi cari yang rasio laba terhadap modal minimal 1. Kalau 1 itu udah balik modal gitu, Anda modal 1 miliar, sudah masa keuntungan 1 miliar. Dan perlu Anda ingat gitu teman-teman, ingat saldo laba ini jumlah di sini adalah jumlah tidak termasuk dividen. Jadi dividen tuh nggak masuk ke sini. Itu jadi udah dibagiin. Jadi bisa aja nih nilai saldo labanya ini lebih besar dari nilai angka ini. Bisa. Gitu. Makanya kenapa cek juga ininya saldo labanya baginya berapa, nanti Anda bisa akumulasi, bisa hitung sebenarnya saldo laba yang realnya berapa gitu. Kalau teman-teman niat ya, kalau saya sih enggak. Cukuplah segini juga. Oke gitu ya, udah cukup ngerti kan teman-teman ya untuk di sini. Menarik nih. Sekarang lanjut ke laba rugi di halaman berikutnya. Nah yang paling penting 3 ini aja lah, total sales, total revenue gitu, gross profit sama net profit. Ini saya pindahin dulu ya. Nah, Pak, apa cuman pakainya 3 aja. Kalau yang lain biasanya pakai banyak nih ya, laba belum ini, EBITDA, EBIT, apalah itulah, banyak pokoknya istilahnya gitu ya. Apa dulu tuh, yang sebelum itu tuh dulu. Boleh gitu, Anda pakai aja gitu ya, itu kan dapat gambaran lebih detail ya gitu. Cuman kalau saya pakainya 3 ini yang penting. Kenapa? Simpelnya gini, revenue bertambah, berarti perusahaan berhasil menjual barang lebih banyak. Gross profit bertambah, ya berarti ya tadi perusahaan ini menjual lebih banyak barang atau menekan ongkos. Jadi efisien, menekan ini COGS-nya. Gitu aja. Kan ini yang paling penting buat saya ini. Kalau revenue makin lama makin bertambah, artinya semakin banyak customer gitu yang pakai barang atau jasa Anda. Gitu. Jadi gross profit-nya ya tadi, itu kalau dia bisa lebih besar ya caranya gitu, antara memperbesar revenue atau mengurangi COGS. Itu aja, bisnis aja, anggap pakai ini ya, common sense aja lah, logika aja gitu ya, punya bisnis kecil gitu ya kan, kalau mau besar ya lebih banyak barang atau beli barangnya lebih murah gitu, sebab gross profitnya lebih besar.
Nah ini nih, GPM-nya tuh masih gede nih 26%. Gitu ya, ROE-nya ya 5%. Saya sih jarang lihat ROE ya, nggak jarang. Nah kita lihat nih. Oh, nah, tapi nih sekedar informasi aja. Kenapa saya cantumkan ROE ya meskipun saya jarang lihat? Karena biasanya kadang ROE ini bisa digunakan oleh analis-analis gitu ya. Jadi buat ngebandingin gitu lah. Karena kan nanti mungkin dari teman-teman juga ada apa yang biasanya pakai ROE nih. Jadi ini udah ada ROE-nya gitu ya, di Excel teman-teman yang udah download ini udah ada. Gitu. Cuman ya saya sih gunaan yang ada di sini aja lah cukup gitu ya. Nah, jadi udah ya laba bersih nih keluar. PR-nya berapa? 8. Wah, kurang dari 15, kurang dari 10 malah ya. Itu ini sangat menarik nih. Gitu. Buat saya sih menarik ini ya. Ini perlu dianalisis lebih lanjut. Ya, ya. Nah, cukup murah juga nih ya. TNG. Nanti harus dicek lagi nih. Tapi teman-teman ingat gitu ya. Analis itu biasanya berhenti sampai sini, sampai laba rugi. Di berita-berita pasti berhenti sampai sini. Anda laporan arus kasnya pasti dilupakan. Padahal ini yang paling pentingnya gitu ya. Laporan arus kas ini nanti yang akan membuktikan apakah laba rugi ini benar nggak nilainya segini, sesuai nggak. Gitu. Kalau nggak sesuai, Anda harus waspada gitu ya. Nanti mungkin kalau ada saham yang aneh gitu ya, kebetulan aneh dibahas nih arus kasnya aneh, nah nanti seru itu dibahasnya. Gitu. Cuma kita fokus yang ITMG dulu ya. Gitu. Tadi laba bersih, bentar nih. Ini laba bersih saya salah isi ya, bukan yang ini. Salah gitu kasihkan menjelaskan. Nah ini nih, pakai yang ini. Dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Ini yang benar ya, ini bukan yang tadi gitu. Karena kalau yang sebelum itu masih ini ada kepentingan non pengendalinya gitu. Jadi yang benar nih pakai yang ini. Oh, ya masih tetap menarik gitu. Oke. Nah sekarang langsung ke arus kas. Nah ini nih arus kas ya. Saya pindahin dulu ya datanya biar enak ngejelasinnya. Gitu. Ini penerimaan kas atau receipts pakai yang paling atas dari pos ini, arus kas dari aktivitas operasi. Pindahin aja teman-teman angka yang ini. Nah, untuk net CFO-nya pakai yang ini. Nih, yang udah di bold. CFI-nya yang mana? Di berikutnya, pos berikutnya, nih, angka kunci. Kalau yang pendanaan sama kok yang ini. Gitu ya nih, yang kuncinya. Oke, ini keluar nih, ada polanya. Ini adalah pola yang sempurna. Kenapa sempurna? CFO-nya positif, CFI negatif, CFF negatif, dan ada sisa dari CFO. Ini adalah perusahaan yang secara operasional bisnis ini luar biasa sempurna. Kenapa? Saya jelasin gini. Lihat nih ya, perhatiin nih. Tadi, kenapa pendapatan saya masukin ya? Tadi kalau dalam konteks laba rugi gitu, pendapatannya kan semakin dia besar, semakin dia menguntungkan gitu ya kan. Customer tadi semakin banyak gunain jasa Anda atau barang yang Anda jual. Nah, tapi yang setara dengan pendapatan di laporan arus kas itu adalah ini, receipts gitu ya. Jadi gini, Anda tadi bisnis kafe gitu ya. Jangan bisnis kafe, misalnya bisnis ini dia jual mobil gitu ya. Anda jual mobil 1 miliar gitu ya. Ketika Anda menjual 1 miliar, mobil 1 miliar, Anda akan menuliskan catatan pendapatan itu 1 miliar di sini. Tapi customer bayarnya berapa? Apakah DP dulu 500 juta atau bayarnya full cash 1 miliar? Nah ini nih kasnya yang penting gitu. Jadi kasnya ini nanti kan dia ini penghitungannya cash base gitu ya. Jadi bergantung dari uang yang Anda terima. Ini pentingnya gitu. Anda harus cek pastikan ini rasio kas terhadap pendapatan ini harus di atas 90%. Kalau bisa mendekati 100%. Jangan terlalu jomplang. Gitu. Karena kalau misalnya terlalu rendah, kas yang diterima sedikit, ya Anda bayangkan saja. Anda udah jual mobil 1 miliar, Anda customer-nya DP cuma 50%. Gitu ya. Terus Anda jual lagi, ada DP 50% lagi. Gitu ya. Uangnya mana gitu? Anda kan harus bayar ini, operasional. Anda harus bayar pada pemasok, bayar gaji, bayar ini beban bunga gitu ya, harus bayar pajak dari uang itu. Kalau Anda nggak uang operasional aja nggak menutupi uang kas yang diterima itu sedikit, Anda nanti akan bergantung pada aktivitas pendanaan, nanti akan pinjaman lagi ke bank. Anda harus bayar bunga lagi. Profitnya jadi makin kecil, uangnya habis. Gitu. Ingat, ingat Anda ini pemegang saham, harus berpikir itu seperti kayak Anda menjalankan perusahaan juga.
gunakan akal sehat Anda, common sense aja lah, gitu ya. Makanya saya senang sekali setelah saya update nih PPT gitu, saya tulis ini common sense. Ya karena memang yang saya buat ini ya common sense aja lah gitu ya, logika aja gitu, nggak ada yang istimewa kok gitu. Nah, jadi ini interpretasinya apa ini kayak gini gitu ya. Jadi tadi yang penerimaan kas sudah ngerti ya. Kalau net CFO gitu ya, ini yang tadi uang operasional. Net CFO ini harus positif. Kalau positif berarti operasionalnya berjalan dengan baik. Ya kan ini nih ya tadi bayar bla 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 blanya gitu. Kalau CFI-nya negatif, perusahaan itu ekspansi, gitu, bertambah besar gitu ya. Ya buka cabang baru, ya beli alat supaya lebih efisien gitu ya. Nah kayak gitu. Sederhananya kayak gitu. Kalau CFF ini berkaitan dengan pinjaman gitu ya. Jadi kalau misalnya nilainya negatif, perusahaan atau Anda itu bayar pinjaman, melunasi hutang, atau bayar dividen, gitu. Tapi kalau nilainya ini positif, berarti Anda apa? Anda mengambil pinjaman, menerima pinjaman yang harus nanti Anda bayar bunganya, gitu. Jadi yang bagus yang mana? Logika aja, gitu. Jadi kalau operasional wajib positif, investasi wajib negatif. Tapi kalau positif, lihat juga situasi kondisinya. Kalau pendanaan wajibnya negatif. Itu kecuali kalau memang ada shortage gitu misalnya satu satu term gitu ya lagi ada kesulitan ya mungkin positif sekali nggak apa-apa. Tapi biasanya bagusnya negatif terus. Gitu ya. Jadi kenapa? Nah, ini bisa diinterpretasikan seperti ini. Dari Anda bisnis gitu ya, dari uang operasinya gitu ya, Anda menghasilkan sekian, 281.000 ya. Hasil uang yang sudah Anda terima, Anda bayar untuk ekspansi. Lalu Anda bayar pinjaman atau bayar dividen dan Anda masih ada sisa uang kas 53.000. Nanti saldonya ini nanti akan ditambahkan ke ini kas tarakas gitu uangan. Jadi kan Anda bisnis gitu uangnya banyak nih udah bayar ini itu udah bayar pinjaman enak kan? Gitu ya. Logikanya enak kan? Tuh. Kita bisa lihat tadi. Tuh investasi itu. Nih, tuh? Penambahan biaya eksplorasi itu ya. Pembelian aset tetap. Ini ekspansi semua. Investasi itu kayak gitu. Gampangnya tadi aja interpretasinya. Nah, kalau yang tadi pendanaan tuh, lihat nih. Dia kan negatif tuh ya. Ya, ini udah ada dividen nih. Tuh lihat nih. Penerimaan pinjaman plus pembayaran pinjaman negatif. Tuh, jadi kalau negatif ya Anda bayar semuanya. Jadi lama-kelamaan kan utangnya makin kecil. Gitu ya, terkendali. Gitu, enak. Gitu, perusahaan yang bergantung pada dana sendiri dari hasil keuntungan itu kan perusahaan yang sehat. Gitu ya, masa pinjaman terus ke bank. Gitu, kalau pinjaman terus ke bank, takutnya nanti utangnya makin besar, kita beban bunga makin berat, kasnya nggak ada, harga saham ya akan turun. Gitu kan perusahaan rugi, ya buat apa dihargai premium gitu ya. Nanti kalau Anda belinya terlalu tinggi, Anda nanti mungkin takutnya nanti keluar-keluar, waduh penipuan nih gini-gini. Ya sebenarnya sudah ada semua di laporan keuangan, hanya tinggal perlu Anda interpretasi saja. Gitu ya, interpretasi aja gitu. Jadi kesimpulannya apa dari ITMG? Nah, dari ITMG nih ternyata oke semua, bagi dividen, saldo positif, PBV kurang dari 1, PR-nya menarik juga di 8, operasional bagus, ekspansi, dan bayar utang bank. Ini luar biasa gitu ya, sempurna di sini. Sempurna buat saya, tapi belum tentu sempurna buat Anda. Oke, gitu ya. Jadi, balik lagi ke disclaimer gitu ya. Buat saya ini menarik, tapi buat teman-teman gimana? Menarik atau enggak? Gitu ya. Ya, gitu. Oke, gitu ya. Jadi, untuk analisis laporan keuangan ITMG sampai sini gitu ya. Oke, buat teman-teman kalau ada pertanyaan, ada request saham, atau ada topik yang mau dibahas, komen aja di bawah gitu ya. Nanti saya kumpulkan pertanyaannya, nanti kita bahas di video-video berikutnya. Gitu. Oke ya, jadi ingat nih ya, ini ITMG ini memang populer gitu ya, tapi bukan saya rekomendasikan gitu ya, ini kan hanya menarik aja gitu ya, karena kan saya juga harus cek juga nih yang lain-lainnya, pos-pos kecilnya gitu ya. Kan di sini rasionya belum lengkap gitu ya, kan ada rasio-rasio yang lain gitu ya. Ada rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, gitu ya, turnover ratio, gitu kan masih ada yang harus dicek gitu ya. Nah, jadi teman-teman boleh cek aja lebih lanjut gitu ya untuk belajar juga. Oke, semoga bermanfaat ya video ini untuk teman-teman gitu ya. Like videonya kalau memang suka, boleh subscribe juga gitu ya supaya bisa dapat info-info terbaru tentang laporan keuangan saham Indonesia dan bisa belajar bareng-bareng gitu ya.
Jadi nanti memang saya, apa namanya, ya tiap hari saya upload 1 sampai 2 video maksimal gitu ya, untuk analisis laporan keuangan, untuk bahan pembelajaran, bahan edukasi gitu ya, berbagi ilmu gitu. Jadi saya nggak buka member premium gitu, enggak. Saya di sini hanya untuk sharing aja gitu yang biasa saya lakukan gitu ya. Jadi ya untuk dengan teman-teman nonton, ke teman-teman dapat manfaat itu udah bikin hati saya sangat senang gitu ya berbagi gitu. Oke, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton gitu ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.